Pengebom Su-34 Rusia hancurkan bengkel senjata Ukraina dengan rudal Kh-29. All they can do now is hold referendums in a hurry, certainly fake ones with some made-up results. They would do so in order to join occupied territories of Ukraine with the Russian Federation, so that they can do things later on. First, it is an attempt to establish the borders of these territories where the front line is. Second, it will give Russia a possibility to declare further deoccupation of Ukraine's temporary occupied regions as Ukraine's direct attack on Russia. Then the war will be declared and they could conduct forced mobilization. The integration of these territories into Russia would represent a major escalation in the conflict. This is because Moscow would then be in a position to say that it is defending its own territory from Ukrainian forces. The territories also have a strategic significance for Russia. For one, the annexation of these territories will cause supply chain disruptions of Ukraine, cutting key transport links. Second, the territories also produce coal and are home to some substantial factories, with Zaporizhzhia being home to Europe's largest nuclear plant. Also, a referendum annexation to gain legitimacy over occupied territories has a precedent in Russia's recent past. When Russia annexed Crimea back in 2014, a similar referendum was held in the territory. The vote was criticized by Kiev and the West, which imposed sanctions in response. Pesawat tempur pengebom Su-34 Rusia menghancurkan bengkel senjata Ukraina dengan menggunakan rudal udara ke permukaan Kh-29. Bengkel pabrik Iskra di Zaporizhzhia sebelumnya digunakan untuk menyimpan sistem rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Awak pesawat tempur pengebom Su-34 menggunakan rudal Kh-29 presisi tinggi untuk menyerang target dari jarak hingga 30 km selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, serangan itu dilakukan pada Minggu dan Senin, 18 hingga 19 September 2022. Para kru melakukan misi untuk menyerang target darat dan sistem pertahanan udara musuh. Rudal Kh-29T dihadirkan untuk tugas menyerang benteng yang terletak di hutan, kata seorang wakil komandan skuadron udara kepada TASS. Rudal udara ke permukaan Kh-29 dirancang untuk menyerang target di atas permukaan air dan objek di atas tanah yang terlihat tetapi sulit dijangkau. Misalnya struktur beton bertulang, jembatan, landasan beton, kapal dengan tonase hingga 10.000 ton, dan kapal selam ketika sedang naik ke permukaan. Rudal Kh-29 dilengkapi dengan mata self-homing television pasif yang mentransmisikan gambar sebelum diluncurkan ke indikator di pesawat pengebom. Untuk menggunakan rudal Kh-29, navigator harus menjalani pelatihan khusus. Kami menargetkan rudal, kemudian setelah tautan dibuat, hulu ledak rudal memperoleh target dari jarak katakanlah 20 hingga 30 km. Setelah itu dia terbang langsung ke target seperti hanggar. Untuk menggunakan rudal ini, kru harus melampaui latihan khusus, kata seorang navigator Su-34. Sedangkan pesawat tempur pengebom Su-34 dirancang untuk memberikan serangan rudal dan bom yang tepat ke target darat musuh pada kedalaman operasi dan taktis serta untuk menyerang target udara musuh. Rusia tidak jelas saat penyerangan bengkel pabrik Iskra apakah di dalamnya ada sistem rudal HIMARS. Juga tidak dijelaskan apakah Ukraina terus menggunakan fasilitas layanan HIMARS atau telah menggunakannya sebelumnya. Dikutip dari laman Bulgarian Military, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim bahwa setidaknya 70 militer dan 4 unit kendaraan lapis baja hancur. Mereka berada di Infanteris Batalion Ukraina Kapurskasech. 14 drone juga hancur, tidak disebutkan jenis apa, termasuk 2 rudal Point U dan 24 rudal yang ditembakkan oleh HIMARS dan Alder. 2 rudal anti-radar HARMS Amerika dihancurkan di dekat Nova Kakhovka, wilayah Kherson. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, selama menggelar operasi khusus ke Ukraina sejak Februari 2022, Rusia telah menghancurkan lebih dari 5.000 tank dan kendaraan lapis baja Angkatan Senjata Ukraina, termasuk 293 pesawat, 155 helikopter, 1.981 kendaraan udara tak berawak. Sebanyak 375 sistem rudal anti pesawat, 5.022 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan peluncur roket ganda, 3.397 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 5.680 kendaraan militer khusus telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus, katanya.
Rudal KH-29 dilengkapi dengan mata self-homing television pasif yang mentransmisikan gambar sebelum diluncurkan ke indikator di pesawat pengebom. Untuk menggunakan rudal KH-29, navigator harus menjalani pelatihan khusus. Kami menargetkan rudal, kemudian setelah tautan dibuat, hulu ledak rudal memperoleh target dari jarak katakanlah 20 hingga 30 km. Setelah itu dia terbang langsung ke target seperti hanggar. Untuk menggunakan rudal ini, kru harus melampaui latihan khusus, kata seorang navigator Su-34. Sedangkan pesawat tempur pengebom Su-34 dirancang untuk memberikan serangan rudal dan bom yang tepat ke target darat musuh pada kedalaman operasi dan taktis serta untuk menyerang target udara musuh. Rusia tidak jelas saat penyerangan bengkel pabrik Iskra apakah di dalamnya ada sistem rudal HIMARS. Juga tidak dijelaskan apakah Ukraina terus menggunakan fasilitas layanan HIMARS atau telah menggunakannya sebelumnya. Dikutip dari laman Bulgarian Military, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim bahwa setidaknya 70 militer dan 4 unit kendaraan lapis baja hancur. Mereka berada di Infanteris Batalion Ukraina Kapurskasech. 14 drone juga hancur, tidak disebutkan jenis apa, termasuk 2 rudal Point U dan 24 rudal yang ditembakkan oleh HIMARS dan Alder. 2 rudal anti-radar HARMS Amerika dihancurkan di dekat Nova Kakhovka, wilayah Kherson. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konasenkov mengatakan, selama menggelar operasi khusus ke Ukraina sejak Februari 2022, Rusia telah menghancurkan lebih dari 5.000 tank dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, termasuk 293 pesawat, 155 helikopter, 1.981 kendaraan udara tak berawak. Sebanyak 375 sistem rudal anti pesawat, 5.022 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan peluncur roket ganda, 3.397 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 5.680 kendaraan militer khusus telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus, katanya. 14 drone juga hancur, tidak disebutkan jenis apa, termasuk 2 rudal Point U dan 24 rudal yang ditembakkan oleh HIMARS dan Alder. 2 rudal anti-radar HARMS Amerika dihancurkan di dekat Nova Kakhovka, wilayah Kherson. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konasenkov mengatakan, selama menggelar operasi khusus ke Ukraina sejak Februari 2022, Rusia telah menghancurkan lebih dari 5.000 tank dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina, termasuk 293 pesawat, 155 helikopter, 1.981 kendaraan udara tak berawak. Sebanyak 375 sistem rudal anti pesawat, 5.022 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 837 kendaraan peluncur roket ganda, 3.397 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 5.680 kendaraan militer khusus telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus, katanya.